Oke guys, balik lagi ke analisis bersama Bas Clement. Alter Ego kali ini akan menghadapi RRQ Hoshi guys ya. Jadi kayaknya sepertinya teori apa yang gue bilang tentang Lemon tuh kayaknya nggak main kalau misalkan malam, itu ternyata terpecahkan di match ini ya. Jadi ini udah kayak jam berapa nih? Jam 9 malam ya. Dan Lemon masih main. Jadi kalau kemarin teori konspirasi bilangin kalau mungkin kemarin Lemon nggak main ya, mungkin karena pengen ngasih kemenangan ke Aerowolf supaya bisa ngejar, supaya Alter Ego dalam keadaan yang tidak aman istilahnya ya. Tapi ini kita lihat bahwa hari ini lawan Alter Ego malam-malam dia tetap main. Jadi kita bakal melihat seperti apa sebetulnya strategi RRQ ini guys ya. Kufra dan juga Cecilion akan di-ban karena kita lihat di pertandingan sebelum itu pas EVOS lawan Aerowolf ya, itu kayak dipegang siapapun emang Cecilion itu menurut gue cukup menyusahkan ya dari segi damage. Dan dengan di-ban Cecilion, Selena dan Parsha ini sebetulnya kalau mereka pengen secara logika mereka bakal ngambil Valir ini ya. Secara logika bakal ngambil Valir, tapi semuanya itu tergantung dari keputusan mereka. Kalau mereka ada hero prefer untuk ngambil Kaja dulu atau ngambil Digi dulu atau mungkin ngambil Uranus dulu, itu terserah mereka guys ya. Tapi kalau secara logika dari draftingnya sendiri sepertinya mereka di sini harus mengamankan yang namanya Valir ya, itu secara logika. Tapi di sini kita lihat Alter Ego apa yang akan dipilih di sini untuk first pick-nya. Dan Valir sepertinya mereka lebih menggunakan logika di sini daripada mempunyai strategi sesuatu yang aneh-aneh sendiri. Dan kita akan melihat dua pick RRQ balasannya di sini. Grok bisa menjadi pilihan di sini kalau misalkan mereka mau. Digi juga bisa mau. Seperti kita tahu sendiri RRQ nggak pernah main menggunakan pernah sih menggunakan hyper carry. Tapi kalau yang Sin main sama Lemon ini kayaknya terakhir ini selalu mereka menggunakan satu core, satu buff guys ya. Dan Grok di sini sudah di shadow pick dan kemungkinan bakal ngambil Chow juga. Dan di sini kalau misalkan mereka ngambil Chow sama ini nih ya, Chow sama Akai gitu ya. Itu kalau mereka berhasil memaksa Alter Ego untuk ngambil Digi, menurut gue itu Alter Ego ntar nggak ada yang bukain map. Jadi mungkin itu salah satu ide untuk draft pick juga yang bagus ya. Yang kemarin gue ngelihat dari pickan siapa ya? Pickan BTR kalau nggak salah ya. Pokoknya kalau misalkan mereka ngambil hero support di awal yang bukan Digi, ya misalkan mereka ngambil Selena, mereka langsung spam Chow Akai gitu atau Chow Kufra gitu ya. Jadi ntar kayak dipaksa, aduh gue harus pakai Digi nih, ntar musuhnya pakai Digi kebantai guys ya, gara-gara nggak ada yang bukain map, keculik satu-satu hero supportnya. Dan itu salah satu yang menjadi strategi draft pick guys. Kita lihat sendiri Alter Ego di sini akan pick 2 sekaligus. Habis ini mungkin bisa ngamanin core-nya dulu yang mereka mau, tergantung apa yang diingin dimainkan oleh seorang Mauzi. Dan Uranus dan Kari di sini sepertinya akan menjadi pilihan daripada tim Alter Ego. RRQ sendiri masih berpikir di sini karena kita mau lihat dibilang ini mau mau pakai Esmeralda masih ada, mau pakai Harit masih ada, mau pakai Lunox masih ada, bahkan kayak dia mau pakai pokoknya nih hero mid juga masih terbuka banget, bahkan link aja masih ada gitu guys ya. Jadi emang untuk di draft sekarang itu hero itu semuanya gue bisa bilang terbuka sih ya, nggak ada yang kayak hero yang bener-bener jarang banget dipakai. Yang sekarang langganan di band apa mungkin ya? Mungkin Selena kali ya. Selena sama Parsha itu kayak langganan di band tuh sekarang. Tapi di sini sepertinya Sin akan menggunakan Cloud-nya ya. Karena di sini di minggu-minggu lalu kita juga lihat Sin ini Cloud-nya sering banget di band. Jadi kita bakal lihat kali ini seberapa menyeramkan Cloud daripada seorang Sin sehingga kayak pantas buat di band. Dan di sini Lemon kita belum tahu dia akan menggunakan apa. Kalau Cloud sih kayaknya kemungkinan besar Sin yang main, bukan Lemon ya. Feeling gua karena di story pun kayak Lemon agak sedikit jarang mainin Cloud. Mungkin dia kayak seringnya main one gitu ya, atau main ya one sih paling sering sih kalau gue lihat-lihat. Dan kita akan melihat di sini ban ketiganya Lunox bakal di ban ya, karena Lemon kalau gunain Lunox kemarin juga terbukti sudah menyebalkan banget ya, susah mati pada saat BTR menggunakan Hyper Carry Link. Kalau gue inget ya, itu Lemon menggunakan Lunox-nya tuh kayak sedaranya titik nggak mati-mati itu, terus kayaknya BTR-nya mati satu-satu dan ke comeback. Itu bener-bener GG ya. BTR atau Onyx ya, lupa gue guys, antara cewek atau Bran sebelumnya. Kayak cewek yang main pakai Hyper Carry menggunakan Link kayaknya. Dan kita akan melihat ban ketiga di sini daripada RRQ Hoshi bakal nge-ban Joe Hat ya.
Oke, di sini akan mengurangi daya gempur daripada Alter Ego. Coba bayangin Alter Ego punya Valir, punya Johet, terus misalkan punya Camilla, itu bakal ganggu banget di sini ya. Karena emang di sini Alter Ego bakal pilih 2 hero rusuh lagi, ya karena Uranus sudah hero bertahan. Ini ntar Kari ada Valir, karena 2 lagi tuh hero yang bakal agak bersifatnya mestinya bersifat early game. Tapi kita bakal lihat RRQ di pick ketiga di sini, pickan keempat. Apa yang akan diambil? Digi masih terbuka, Nana masih terbuka untuk support-supportnya. Dan mereka akan lebih memilih Nana untuk seorang VN. LJ yang akan bermain Grok sepertinya, dan R7 akan bermain Chow guys ya. Ini pasti menarik nih, ntar kalau misalkan ada El Clasico lagi tuh ya. Ntar R7 ketemu Rek ya, tapi kali ini dia ketemunya offlaner ketemu offlaner guys. Dan menurut gua sih mau gimana pun pasti kualitas itu ujung-ujungnya bakal berdasarkan pengalaman sih. Semakin lama pengalaman lu itu kayak role-nya tuh udah mendarah daging gak sih di ini lo. Jadi kayak misalkan lu emang jago nih, tapi lu baru main ini kayak seminggu 2 minggu sama yang udah main setahun ya, pasti mungkin menurut gua sih kalah. Dan Alter Ego di sini bakal ngamanin Akai dan juga Leomord kah? Oke, Leomord. Ini draft pick-nya mirip-mirip seperti yang ditampilkan sama Genflix Aerowolf ya tadi ya. Tapi bedanya Aerowolf tadi menggunakan one-one, terus dia menggunakan kalau nggak salah apa tuh, Chow sama Leomord. Leomord sama Tamus tadi digunanya. Tapi kita ini dia lihat menggunakan Akai karena di sini udah nggak ada kemungkinan RRQ menggunakan, bukannya nggak ada sih, bakal susah banget kayak kalau mereka harus menggunakan Digi lagi. Karena kalau misalkan mereka menggunakan Digi lagi berarti emang fokus damage-nya semua ada di Cloud sama di Nana. Ya, jadi makanya di sini Alter Ego langsung ngamanin Akainya belakangan karena mereka pikir wah ini mereka udah nggak ada Digi lagi. Dan di sini kalau misalkan scene-nya itu The Cloud-nya pakai Purify bakal agak sedikit sulit. Dan Zas di sini akan digunakan sepertinya sama seorang Lemon. Ini Lemon menggunakan Zas itu gue udah pernah sekali mainnya. Itu ada di konten gue kalau nggak salah berapa bulan yang lalu ya. Mungkin 4-5 bulan lalu ya gue main sama Lemon, dia pakai apa namanya Zas dan dia emang terbukti bisa main Zas. Tapi di sini gue nggak tahu apakah R7-nya bakal main. Soalnya di sini kita lihat Lemonnya pakai Nana nih, R7 yang bakal pakai Zas. Ya, jadi kita bakal tanpa panjang lebar kita langsung saksikan saja in game-nya apakah di sini RRQ akan berhasil mengalahkan Alter Ego di sini. Kita saksikan ke in game-nya. Oke, Cassius, Siam dan Mauzi sudah berkumpul di tengah. Ini kalau mereka main meta hyper carry ini ya, banyak kan sih Sally Boy-nya bakal disimpan. Jadi mereka sepertinya timing kapan mereka mengeluarkan Sally Boy, kapan mereka akan membiarkan Sally Boy main itu kayak tergantung strategi mereka sih. Soalnya istilahnya mungkin kalau hero-hero support Iam itu bakal lebih baik. Di sini ternyata yang menggunakan Zas benar adalah R7 dan Lemon akan menggunakan Nana. Ini kayaknya pertama kalinya Lemon menggunakan Nana di MPL deh kalau nggak salah ya. Soalnya Lemon ini kan katanya salah satu hero ya hero poolnya luas ya, ganti-ganti mulu. Tapi dia masih kalah kemarin sama yang namanya siapa? Kido ya, yang ganti-ganti ya mainnya. Lupa gue guys. Pokoknya di sini kayak dia ganti-ganti terus permainannya ya, dari main core, dari main support ya, ini Lemon semuanya istilahnya dijalanin. Dan di sini Sin sepertinya nggak langsung ke arah buff merah, mencoba untuk clearing tengah dulu dan kita lihat pergerakannya. Kedua belah tim menunjukkan kayak rotasi yang sebetulnya mirip-mirip ya. Mereka meninggalkan satu orang di tengah di sini Valir untuk clear wave aja. Sementara Karinya benar-benar jalan ditemenin sama Akai terus-terusan. Ya, Armici di sini bakal motong sehingga dia tahu benar-benar di sini kawasannya di bawah tuh adalah aman. Kari kita lihat iya loh R7 di sini bakal coba dihajar. First blood akan didapatkan, agak sedikit terlalu maju di situ R7. Mauzi juga di situ pergerakannya mungkin nggak gitu kelihatan karena dari tadi bisa dibilang kayak 40 detik terakhir itu Mauzi rotasinya nggak kelihatan sama sekali guys ya. Mereka tuh kayak utan tiba-tiba muncul di bawah ya. Jadi kayak mungkin agak sedikit kaget juga. Dan di sini Sin akan mencoba menjadi hyper carry di sini, akan langsung menjalankan ultinya gitu aja guys ya. Selain mendapatkan wave juga dimanfaatkan buat dapetin Kloma. Ermici di sini lagi-lagi akan mendapatkan kill terhadap R7. Tidak terlihat baik di sini dari lini bawah sejujurnya. Kalau boleh dibilang. Cassius di sini bakal mencoba lari. Kita lihat Sin akan bertemu dengan Mauzi. Purify akan digunakan mentarget seorang Cassius. Tapi kita lihat di situ Sin berhasil melarikan diri ya. Tapi Cassiusnya juga nggak mati guys. Jadi di sini terlihat baik banget pergerakannya buat anak-anak Alter Ego. Murphy akan menggunakan Leomord-nya terlalu maju sendiri di sini. Gue bilang seorang Leo Murphy dan Valir mendapatkan kill balasan terhadap
seorang LJ di situ dengan baik. Mungkin bukan hal yang terbaik yang dilakukan sama seorang Murphy guys ya, karena tadi Murphy kayak terlalu terburu-buru. Waduh, Lemon di situ ya akan kehilangan pasifnya, mencoba dihajar tuh sama Ermici. Ermici lagi-lagi mendapatkan kill. Ermici di sini terus-terusan mendapatkan kill guys ya, dapetin kill daripada Zas, dapat kill terhadap Lemon, dan kita lihat di sini dia benar-benar kayak memanfaatkan atau memaksimalkan revitalize-nya di situ. Sementara Cloud-nya bakal mencoba untuk mendapatkan buff biru. Cassius di sini mencoba untuk mengganggu aja. Sementara kita lihat si Maunzi-nya malah berada di turtle ya. Jadi apa yang dilakukan sama si itu benar-benar poin penting banget sama Uranus ini. Ini Ermici MVP sih. Uranusnya kayak udah 3 kali ngebunuh, benar-benar kayak on point banget. Di situ Yam hampir diamankan, hanya tinggal setitik lagi darahnya bisa dibilang. Ya, tapi di sini emang bagus banget dari Ermici, dia ngehajar istilahnya Zas 2 kali, ngebunuh Lemon juga, terus teman-temannya pada datang semua. Jadi kayak bikin open space buat seorang Maungzi buat melakukan yang lain. Ya, kayak dia dapetin turtle lah, dapetin segala macam. Di sini kita lihat akan ditembusin sama seorang VN ya. Wis, kita lihat langsung dijepit. Permainan yang cantik banget sini daripada seorang Cassius, akan dicicil-cicil aja. Yam di sini 1 hit lagi terhadap seorang VN. Iya loh, di flame shot gitu aja. Sin melakukan ulti sekaligus purify, tapi damage-nya belum masuk ya. Mungkin emang di sini karena itemnya belum jadi. Dan di sini kita lihat karinya dong, ngeri dong ya. Langsung push ke tengah, turretnya sepertinya bakal didapetin. Sementara kita lihat walaupun di bawah tuh Zasnya udah mati 2 kali, kita lihat di sini belum ada turret yang berhasil diamankan. Kita lihat Uranus akan langsung nge-camp di belakang, ya bukan nge-camp, ngemotong aja guys ya. Suka-suka dia mainnya. Kita lihat R7 di sini tidak ada Johnny di situ. Johnny ada ya, tapi agak sedikit telat seperti bisa dibilang. LJ di sini akan terpaksa menggunakan ultinya untuk kabur. Kita lihat Maungzi di situ akan melewati turret begitu saja ya, karena kalau misalkan dia nggak lewatin turret kemungkinan besar bakal mati. Ermici di sini kita lihat darahnya masih tebal banget, masih ada revitalize, karena revitalize daripada seorang Ermici nih muternya nggak lama-lama banget ya, berapa 105 detik, karena mungkin dia menggunakan talent gold ya deh. Jadi di sini Ermici emang yang apa ya, tipikal hero support yang dia harus pukul-pukulan terus, karena di sini setiap kali dia pukul hero dia dapat tambahan gold. Jadi kalau dia pengen kaya ya dia harus pukul terus guys istilahnya. Pokoknya dia lihat Grok pukul, lihat ada Nana pukul, lihat ada R7 pukul juga, apalagi kalau ada Sin ya pakai Cloud pukul juga guys. Di sini alter ego kelihatan udah memimpin di sini lebih awal. Ya, perbedaan gold menunjukkan di sekitar 2.500 saja. Turtle sini sudah mulai muncul. Kita lihat Maungzi ya dengan double buff. Ya, mau mendapatkan triple buff di sini karena turtle-nya sudah mulai muncul juga. Sin sepertinya nggak bakal ngekontes ini. Ya, kita lihat lagi-lagi space yang dibuat sama seorang Ermici di situ ya. Ermici melakukan satu hal simple. Dia mancing semua orang ke bagian dia ya, sehingga Maungzinya dapetin apa yang dia mau. Karena nggak masalah ya, istilahnya 1 kill terhadap Ermici nggak gitu ngaruh ya. Yang lebih berpengaruh itu adalah dapetin objektif. Kayak Murphy di sini bakal mendapatkan turretnya, Maungzi dapetin turtle-nya. Kalian bayangin aja Maungzi di sini triple buff ya. Triple buff gimana cara bunuh dia kalau misalkan nggak benar-benar ke aim. Sin di situ menit ke-6 baru mengamankan DHS ya. Mungkin setelah Raptor macet ya. Dan 6 menit level 11, Maungzi di sini juga sama-sama level 11 ya. Sin emang di sini farming bisa lebih cepat karena emang dia tuh punya apa ya sebetulnya ulti buat langsung clearing dan rotasi. Tapi kita lihat di sini karena dari sisi turretnya sendiri dia kalah, emang goldnya jadi agak sedikit ketinggalan ya. 2.500 di sini. Wah, Sin di situ benar-benar sepertinya mengetahui posisi di mana-mana orang camp. Murphy lagi-lagi ditendang di sini. Murphy di sini benar-benar bermain dari tadi kayak terlalu mudah keciduk. Cassius gila sih ya. Maungzi di situ kita lihat langsung ditarget sama seorang Sin. Sin berhasil membunuh di sini ya. Karena di sini setelah Sin mendapatkan kill itu kayak dia tuh udah waktunya berjaya gitu. Dan kita bakal lihat di sini Chow sama Grok masih mencoba pukul-pukulan guys ya. Yam di sini benar-benar pengen di cover sama seorang Ermici. LJ nggak bisa bertahan lebih lama lagi. Kita lihat dibakar. Uranus lagi-lagi mengamankan. Di situ oke, mungkin bagus banget Cassius, tapi kita belum melihat sama sekali peranan Murphy. Dan di sini Murphy menurut gua bermain dengan sangat jelek banget ya. Selalu dia apa ya istilahnya? Dia kan Leomord. Dia tuh yang harusnya istilahnya begitu war terjadi tiba-tiba dia buka kuda,
dia rusakin semua pertahanannya, tapi di sini malah dia yang selalu ketendang duluan ya. Cassius berhasil recover, tapi kita lihat itu jadi kebuka banget, posisi karinya tuh kebuka banget setelah seorang Leomordnya hidup, padahal kayak seorang Leomordnya mati, padahal tugas Leomord kalau boleh dibilang dia adalah yang posisinya harus ngejar Cloud pada saat Cloudnya selesai ulti kan. Dan kita bakal lihat di sini sudah mulai ke pressure lagi ya, ada buff biru yang sepertinya pengen diamankan sama seorang Yam. Lemon dan R7 di situ masih juga kekeh banget buat ngedefending setelah Mauzi mengamankan turtle ketiganya ya. Gila, ini turtle terus-terusan diamanin Mauzi. Tadi kalau kalian boleh kalian flashback ya, itu tadi kayak Cloud-nya itu ngebunuh Kari dengan buff turtle loh guys. Wah gila sih, ini Cassius sih sakit sih akanya sih ya. Dari tadi kayak selalu kena stun langsung mati ya. Soalnya begitu kena stun ditembakin sama Yam, dilempar sama Yam, nggak bisa gerak. Dan itu yang bikin kill demi kill diamankan terus sama Alter Ego guys. Sin level 12, Mauzi level 12 ya, 3 kill daripada seorang Sin. Yang dimana Sin di sini nggak bakal tuh kan. Iya, lagi-lagi di sini Murphy akan menjadi bait ya pertama kali. Murphy apakah masih bisa lari? Di situ dia sebetulnya bisa lari ke atas tapi lebih memilih untuk langsung maju ke depan. Sin di sini bakal didorong sama Valir dan sepertinya kali ini Karinya bakal bisa melarikan diri, dan di sini Karinya sepertinya harus secepat mungkin gimana caranya dia dapetin WON sih. Karena di sini ulti daripada seorang Sin selalu mengarah seorang Kari ya. Dan di sini masalahnya AK-nya selalu ngebuka. Jadi kalau pada saat dia ulti, AK-nya udah nggak ada skill lagi. Istilahnya, nih gue udah sediain nih ya umpan nih ya. Gue jepit 2 ya. Tapi ya selalu yang kejepit itu bukan seorang Sin. Dan Sin itu datang pada saat terakhir-terakhir, kita lihat ya. Sin itu selalu datangnya hit, tiba-tiba datang yang langsung mengarah ke arah Mauzi itu. Lihat, sakit banget damage-nya ya. Sakit banget loh. Itu mungkin kayak efek dari Raptor Macet juga ya. Raptor Macet sama DHS benar-benar gila banget, dan Cassius di situ terpaksa harus mati. Bukannya udah bagus banget. Dan di sini Murphy akan menggunakan kudanya Leo Murphy 042 ya. Kita lihat Ermici di sini di line sisi bermain dengan sangat baik. Murphy terlalu banyak terciduk menurut gua, terlalu gampang disepak sama Chow. Mungkin pemilihan spell di sini juga dibandingin sprint mungkin bakal lebih mending ngambil Purify dia ya, kalau misalkan tahu bakal di ganking dan dia bermain sendiri terus. 11 berbanding 8, Gold masih dipimpin sama Alter Ego, level 14 di sini daripada Mauzi dan juga Sin ya. Level kita bisa lihat dari tadi kira-kira sama lah ya mereka berdua. Mauzi di sini mencoba untuk mendapatkan blue buff-nya. Mauzi kita lihat langsung didapatin situ aja guys ya, kill demi kill. Itu Sin mencoba langsung pokoknya targetin Cassius dan Cassius. Dia sekali ulti mundur, Murphy sekali lagi kita lihat apa yang akan dilakukan di sini. Kudanya masih bisa kabur di situ. Sepertinya Murphy di sini berfokus pada bikin apa ya guys ya? Sepertinya bikin ini sih, lebih ngarah ke bikin defense gitu kalau nggak salah ya mungkin. Mungkin itemnya hanya Endless Battle aja yang buat attack dari Leomord. Tapi kalau di sini Leomord bikin Endless Battle, berarti mereka benar-benar berfokus damage-nya semuanya sama ini guys ya, kita lihat nih. Oh, dia bikin Bloodlust, dia bikin sayap, terus dia mau bikin Endless nih. Jadi nggak tinggi banget. Emang secara itu sih yang dilakukan. Soalnya dia yang tugasnya tuh kejar Sin nanti setelah Sinnya tuh selesai ulti. Sin level 15 di sini di menit ke 10 40-an. Mauzi juga sudah level. Ini kayak kita sama-sama ya levelnya dengan kedua hyper carry ini di menit 10 kira-kira mereka mengamankan level 15. Bukan yang tercepat sejujurnya, karena yang paling cepat tuh biasa level 9 tuh udah bisa level ini. Setelah kalah dan dipermalukan sebelumnya ketika melawan AE, akhirnya menurunkan Lemon dengan niatan membalas AE. WD. Kali ini Mauzi akan membunuh Sin guys ya. Yang biasanya Sinnya tuh selalu bisa masuk belakangan, tapi kali ini bakal diamankan duluan ya, karena semenjak ini meta hyper carry guys ya. Ini bakal agak sedikit sulit buat anak-anak RRQ karena mereka kemampuan perangnya juga sudah berturun secara drastis kalau boleh dibilang. Mauzi di sini mencoba mengamankan seorang R7 dengan Zaz-nya, tapi kita lihat harus mundur terlebih dahulu. Di sini Ermici yang harus bertugas untuk tahanin Lord supaya damage-nya bisa masuk semua daripada seorang Mauzi. Dan kali ini Lord akan diamankan sama anak-anak Alter Ego, dan RRQ akan sedikit terhimpit di sini guys ya. Dengan tersisa 4 turret saja di bagian luar selain Nexus-nya guys ya. Ini bakal agak sedikit berat nih. Soalnya kalau dimana zamannya Sin itu udah ulti ke arah karinya bisa tahan, itu udah lumayan gawat. R7 di sini mengamankan fleeting time. Gue nggak tahu apakah ini hal yang tepat atau enggak, karena kita lihat dari tadi R7 sendiri agak sedikit kesulitan untuk ngamanin kill ya. Fleeting time itu kan ya bekerja kalau misalkan musuhnya ada yang mati ya, entah dia kill atau dia assist gitu ya.
Itu kalau nggak salah, mesti dibaca lagi guys. Gue udah lama nggak baca item soalnya. Dan kita lihat Maungzi di sini bakal langsung menggila ya. Nana langsung ultinya dikeluarkan juga. Xin akan langsung masuk ke dalam pertahanan, kita lihat ya. Tapi kita lihat udah mulai nggak berasa damage-nya ya. Karena Ermici di sini juga tankingin dengan sangat baik. Dan di sini kita lihat siapakah yang akan bisa masih nge-defend. R7 sudah mengeluarkan ultinya, Lemon sudah mengeluarkan ultinya, dan Xin ultinya udah muter lagi. Wih, cepat juga ya ultinya Xin ini muter. Ini entah bug atau gimana tuh guys. Dan kita lihat di situ Aka yang harus diamankan pertama kali. Lemon mengeluarkan ultinya juga dengan sangat baik. Immortality dari Grok harus pecah, tapi yang dicari di sini adalah turret demi turret demi turret. Walaupun 3 pemainnya mati, dan triple kill daripada Lemon di sini. 4-4-4. Ya agak sedikit overcommit di sini sepertinya dari anak-anak Alter Ego, tapi nggak masalah ya, karena mereka sebetulnya semuanya melakukan pengorbanan istilahnya untuk mendapatkan turret ya. Mungkin kayak mereka juga percaya kalau mereka istilahnya mati, mereka bakal dapetin keuntungannya gitu. Dan mereka walaupun kayak mereka mati kan creepnya lagi nge-push semua, jadi mereka bakal punya waktu buat respawn lagi. Dan yang penting carry mereka nggak mati. Carry di sini mereka akan mengamankan udah ada Meteor Blade apa ya? Rose Gold Meteor Blade lagi. Rose Gold Meteor udah diamankan juga di sini sama Kari, udah dapetin Apocalypse Swing juga. Jadi tentunya bakal tambah keras di sini ya. Dan kita lihat itu yang rese itu sih temboknya si LJ tuh ya. Dia bangke banget ya. Dengan memberikan tembok itu combo sama Lemon tuh jadi enak banget, karena kayak pergerakan anak-anak Alter Ego jadi keseret ke samping gara-gara ada tembok, terus tiba-tiba ulti daripada Nananya itu ya jadi kena semua guys, gara-gara tembok daripada seorang LJ. Ermici di sini bakal maju yang paling depan. Ermici di sini bisa dibilang dia nggak takut sama siapapun ya. Siapapun yang mau pukulin gua, hayu, yang penting Maungzi gua aman gitu katanya. Dan R7 di sini dengan Zaznya belum terlihat bisa mengamankan kill demi kill ya. Tadi mungkin kayak pas di Lord lumayan sakit tuh ya pas dia gebukin Karinya. Tapi selain itu kita lihat timing dari team fight-nya masih belum bisa terlalu maksimal. Sin di situ kita lihat gebukin Ermici, terus udah gitu aja guys ya. Pokoknya Ermici setelah digebukin ya udah males gebukin Ermici guys ya. Ini soalnya kayak digebukin juga nambah lagi, gebukin juga nambah lagi. Di sini sepertinya Sin lebih pengen mukil ke arah Leomord aja di situ. Dan kita lihat di situ cepat banget Ermici langsung mencoba masuk ke dalam titik pertahanan belakang di sini. VN mencoba mencari celah untuk menendang seorang. Dan kita lihat di sini Leomord akan dikejar begitu saja, masih bisa menggunakan sprintnya, ulti di pop up gitu lihat, dan mati lagi di sini. Apakah di sini dengan kematian Murphy bisa menghadirkan sesuatu di sini? Satu turret didapatkan di sini, Alter Ego harus mundur dulu sih. Alter Ego mendingan main sabar, lihat ya Ermici regen dulu. Yam di sini ketinggalan, Yam bakal ditendang. Kita lihat tega sekali teman-temannya di sini. Kita lihat benar-benar yang difokus itu adalah gimana cara defensif Maungzi. Tapi Yam di sini masih cukup kuat guys ya, karena dia bukan Valir biasa, dia bikin Valirnya tuh bikin armor juga. Jadi nggak sembarangan bisa dibunuh gampang sama Cho dan juga Grok. Dan Maungzi masih dengan Karinya 512 di sini, Sin 527 ya guys ya. Tadi sayang banget sih ya, titik comebacknya itu menurut gue pada saat Sin itu keambil sendirian tadi pas yang di bagian dekat-dekat area bawah guys ya. Semenjak itu kita lihat langsung kayak kena pressure, tapi ini udah mulai kelihatan ada comeback ya, karena kita bisa lihat sendiri dari ininya, dari dari aura-auranya. Cloud-nya tuh udah megang 2 buff, itu kayak udah suatu pertanda baik untuk comeback, bobo comeback gitu ya. Alter Ego sendiri di sini punya damage yang cukup dari Valir ya, dengan Valirnya magicnya tuh cukup, damage magicnya cukup, Karinya tentunya damage-nya juga bukan kaleng-kaleng, terus mereka juga untuk late game-nya punya Leomord. Jadi menurut gue di sini untuk sisi late game-nya sendiri, Alter Ego mempunyai chance yang lebih besar ya dibandingkan tim RRQ untuk dari sisi line up-nya. Kita lihat VN di sini dengan Cho-nya harus dicicil terus sama seorang Ermici guys. Ya cukup sakit di sini Ermici, walaupun kayak nyicilnya dikit-dikit ya, tapi dia tuh masalahnya dia tuh kayak nyicil terus, tapi dia dipukulin percuma gitu. Murphy di sini akan lagi-lagi ditendang. Kita lihat apakah team fight akan tercipta. Murphy di sini akan mati. Kita lihat di sini, gila. Itu R7 benar-benar tepat banget ya yang dilakukan, mengeluarkan Zaz di situ dan mengejar. Dan di sini kita lihat Yam bakal bakar Grok di sini bakal mencoba diamankan. Yam mencoba untuk kabur, tapi kita lihat Maungzi masih mengumpulkan nyawa di sini, sepertinya ingin melakukan kontes ya. Karena di sini kalau misalkan sampai Lordnya dilepas ke anak RRQ, di sini agak sedikit
serem juga gitu guys ya, bisa dibilang. Ermici harus mati di sini, Murphy harus mati, Maungzi masih menunggu, kita lihat ya apakah bakal dirusuh di sini. Kita lihat ulti Nana sudah di pop up, Cassius akan langsung masuk, bakal dijepit. Wah, itu timingnya bener-bener tepat banget ya dari Lord ya. Timingnya tepat banget dari Lord. Dan kita lihat Iam di sini masih menunggu, kita lihat, dan itu bener-bener chaos banget sih. Banyak banget kayak apa ya, poin-poin yang perlu diliatin, karena kayak jadi Maungzi juga nggak gampang. Kalian harus lebih memperhatikan jarak kalian nggak bisa nge-last hit Lord yang udah ketarik kayak gitu. Dan di situ Sin benar-benar kayak dapetin poin dengan sangat baik. Dan di sini gue nggak ngerti sih apa yang dilakukan Murphy ini, gue nggak ngerti banget ya. Dan nggak tahu guys, pokoknya itu menurut gue kayak dari tadi tuh Murphy selalu blunder itu sampai parah banget guys. Ini 173 guys ya. Dan itu nggak boleh terus dilakukan menurut gua. Leomordnya di sini kayak selalu maju mati. Mending kalau misalkan dia bisa selamat terus ngepancing adanya warnya menang. Tapi ini selalu dia ke take down, terus dia jadi bikin Ermici ke take down juga, terus Karinya jadi kesusahan gitu ya, bilang waduh gimana nih ya, gue jadi susah gitu ya pergerakan teman-temannya dengan dia keculik. Bukannya karena dia keculik terus jadi musuhnya temannya bisa jadi melakukan split push atau dapat apa gitu guys ya. Yang melakukan itu dari tadi justru malah seorang Ermici tuh. Ermici di situ bakal melakukan split ya, mencoba clearing minion terus. Kari di sini damage-nya emang besar banget, tapi kalau misalkan kayak seorang Sin hanya numpang lewat itu bakal susah banget buat di take down. Kari daripada Maungzi di sini bakal tentunya aman. Seorang VN juga dari tadi kita nggak melihat ada mencoba inisiasi ke arah seorang Maungzi sih kalau boleh jujur dibilang. Iam di sini sepertinya bakal dibunuh. Kita lihat R7 posisi daripada Johnny-nya benar-benar tepat banget menurut gua. Sin akan masuk di saat yang tepat. Kita lihat Baywan sama seorang Maungzi dan mati gitu saja. Kita lihat Sin timingnya pas banget. Dan di sini kita bakal melihat satu persatu pemain daripada Alter Ego akan mencoba untuk dibunuh. Ermici masih bertahan. Kita lihat 1, 2, 3 ya. R7-nya mati, Sin-nya mati, itu Nana juga sebetulnya hampir mati, dan itu semuanya damage-nya masuk dari Ermici yang nggak bisa tersentuh guys. Ini juga gue yakin ya, ini Ermici lawan 3 orang ini nggak bakal mati. Gimana caranya Nana ya, Cho dan juga Grok bisa mati, kecuali mereka bisa tendang si Ermici ini ke dalam turret mungkin. Ya, tapi selama ini mereka hanya bisa melakukan split push karena dia tahu Ermici ini kemampuan buat clearing wave itu agak sedikit lama guys ya. Jadi mereka memanfaatkan kelemahan dari Uranus di sini, karena Uranusnya nggak bisa dibunuh, ya udah gue mendingan melakukan sesuatu yang lain, yaitu ngambilin objektif yang lain. Di sini VN akan mengamankan item untuk menghilang, sementara Lemon di situ akan mengamankan Ice Queen One sepertinya. Dan di sini Maungzi damage-nya kelihatan kayak dia selalu lagi pengen damage. Tiba-tiba tuh ada Johnny daripada R7 ngeganggu, dan terus tiba-tiba ada ulti daripada Cloud. Jadi kayak Karinya serba salah sih di sini. Dan di sini yang seharusnya dilakukan sama Murphy, dia ngejar ke kayak titik mula Sin sebelum ngeluarin ulti, ya biar si Sin itu nggak bisa balik ke titik semula, dia nggak bisa melakukan tugasnya sama sekali di sini. Dan selalu kayak mati duluan. Kayak gue boleh bilang kayak dari 10 perang itu, 8 perang itu terjadi karena Leomordnya ketendang. Dan kita bakal lihat Cassius di sini sepertinya yang bakal diincar sekarang, masih menyimpan skill 1 untuk perginya guys. Iam di sini bakal coba cicil-cicil juga seorang VN. Nah, kita lihat Murphy di situ bakal dicicil lagi sama seorang Sin. Sin di sini benar-benar kayak menggunakan Cloud-nya tuh ulti maju depan kabur lagi, maju ulti kabur lagi guys ya. Jadi benar-benar lincah di sini pergerakan daripada Cloud-nya. Lemon bakal nemenin. Di sini Lemon juga sebetulnya armornya nggak gede-gede banget ya, lebih ke arah magical damage. Dan kalian lihat juga itu attack speednya lumayan cepat daripada Lemon kalau boleh dibilang. Dan kali ini kita lihat walaupun turretnya masih dimenangin sama Alter Ego, tapi kayak anak-anak RRQ di sini lebih bisa mengatur landing ya, kayak clearingnya lebih cepet ya. Alter Ego di sini lebih banyak ke arah nunggu ya, karena mereka sekali team fight ini kalau misalkan nggak sampai dijagain, Karinya bisa diculik sama Cloud sendirian ya. Pada saat Cloud yang jaga stuck banget, itu benar-benar Alter Ego bisa dengan mudah di pick off istilahnya. Ermici di sini terpaksa untuk datang nemenin dulu ya. Tapi permasalahan di sini pada saat Ermici ngebukain map ya, biasanya tuh Leomord yang kena geng, dan ini yang harus dihindarkan lagi-lagi sama Alter Ego. Sin di situ bakal mencoba mencicil. Ermici di sini sepertinya itemnya sudah mau komplit guys ya kalau boleh dibilang. Wah gila, ini Lordnya udah mulai sakit sih. Di situ VN dengan Cho-nya cukup tanky banget guys ya.
bahkan serangan bertubi-tubi daripada seorang Mongzi itu. Lihat tuh, Mongzi langsung WON dimajuin sama Shin ya, di charge sama Grok. Pokoknya sekali Groknya maju ya, ditabrak sama Shin itu benar-benar wow tuh. Lihat tuh. Si siapa namanya Tatsumaki-nya juga langsung masuk ke arah dalam. Dan kita lihat di situ posisi daripada Murphy masih belum bisa berkumpul ya. Kayak bukaan dari LJ aja, pokoknya tubruk sekali karinya. Itu scene-nya langsung masuk, ditungguin aja, mau WON tetap aja dikejar terus, dan itu benar-benar seorang kari nggak bisa apa-apa guys. Dan ini terbukti mungkin late game apakah Cloudo lebih kuat ya, karena selalu bukaannya tuh pas banget, dan koordinasi mereka mungkin di sini ya masalah koordinasi sih, koordinasinya lebih bagus dari RRQ. Kapan mau mereka buka war, di sini R7 juga ngerti banget dengan bermain chasnya, kapan harus dia masuk, kapan dia harus cover. Yam di sini akan dibunuh, dan kita lihat di situ benar-benar kayak cooldown skillnya tuh ataupun kayak efeknya itu diperhitungkan ya, sehingga pada saat Aegisnya Immortalnya itu muncul ya langsung berhasil dibunuh lagi. Cassius di sini mencoba timing guys, apakah akan diputar, dan kita lihat Shin masih bisa memberikan last hit. Murphy lagi-lagi di sini harus pergi, kita lihat, dan harus mundur 1 lawan 2 di sini daripada Murphy. Mencoba untuk mendapatkan lifesteal-nya, hampir bisa membunuh, tapi kita lihat tidak cukup damage yang diamankan sama Murphy. Mati 9 di sini kita bakal lihat. Dan di sini Shin dengan Cloud-nya bakal bunuh 8-3, asisnya 13. Di sini tentunya MVP-nya bakal seorang Cloud guys ya. Dan di sini gue nggak yakin sih anak-anak Alter Ego bakal bisa tahan Lord yang di menit ke-23 ini. Karena Mongzi-nya sini kita lihat ya, Murphy-nya juga matinya masih lama. Cassius-nya juga tadi yang berusaha untuk mencuri Lord-nya sudah mati. Wah, kita lihat akan langsung ditendang. Mongzi akan menggunakan Purify-nya, WON-nya juga dipakai. Gila ya, itu kayak klik, dan wah, kita lihat situ Shin akan mati duluan, tapi kita lihat damage-nya sepertinya tidak akan cukup ya untuk anak-anak Alter Ego untuk ngebunuh Lord-nya pada saat bermasuk. Jadi emang udah anti banget mereka untuk membiarkan Lord sebesar itu untuk masuk ke dalam, karena mereka nggak bakal bisa clear dengan cepat ya, dan mereka tinggal fokus ke turret aja musuh-musuhnya. Jadi gitu aja, menurut gua Alter Ego bermain udah bagus banget ya, cuma gua nggak ngerti apa yang dilakukan Leomord di match kali ini ya. Itu kayak benar-benar suatu kayak titik kelemahan lah bisa dibilang ya. Jadi itu analisis gua. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa tinggalin like-nya, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian, dan gua Bas Clemens. Kita langsung masuk ke match kedua. Apakah di sini akan 2-0 buat RRQ? Komen di bawah. Bye bye.